Balik lagi bareng gue Tongki di Tongki on Talk. Tot. Ya, gue akan membahas pertandingan besok hari Minggu Super Sunday North London Derby antara Arsenal melawan Spurs di Emirates Stadium. Jadi di sini gue akan bilang ini adalah pertemuan antara dua tim yang sebenarnya bermain tanpa skema untuk saat ini. Kenapa gue bilang seperti itu? Ya walaupun Arsenal dua pertandingan terakhir dengan Carabao Cup ya EFL Cup memenangi pertandingan, cuman tetap tanpa skema. Begitu juga dengan Spurs yang tangguh di pekan-pekan awal, cuman akhirnya kelihatan juga kualitas Nuno Espirito Santo itu seperti apa sih. Oke, jadi kalau gue bahas nih North London Derby ini selalu panas ya, selalu seru antara Arsenal melawan Spurs. Ini ya klub London yang sebenarnya nggak syarat prestasi, cuman ya udahlah saling ribut aja masing-masing antara Arsenal dan Spurs. Cuman mending Arsenal ya masih dapat gelar lah piala, walaupun piala FA, piala-piala yang inilah penggembira aja dibandingkan Spurs yang bahkan piala Liga pun nggak dapat gitu ya, belum mendapatkannya, dan bahkan kayak Charity Shield itu Spurs juga belum pernah mendapatkan gelar tersebut. Jadi kasihan si Spurs. Harry Kane pindah aja makanya. Oke, jadi besok pertandingan Arsenal di kandang Arsenal ya di Emirates Stadium, di mana beberapa pertemuan sebelumnya apabila Arsenal bermain di kandang itu kebanyakan sih Spurs sulit menang. Mungkin mentok-mentok seri ya. Kebanyakan Arsenal menang. Terakhir di Emirates Stadium Arsenal menang dengan skor 2-1. Cuman memang kalau bertandang ke Tottenham Hotspur Stadium, Arsenal tuh biasanya keok. Terakhir kalah 2-0 kalau nggak salah ya. 2-0 dari Spurs. Oke, jadi besok gimana sih kira-kira formasi yang akan diturunkan oleh Arteta melawan Spurs? Walaupun Spurs ini permainannya masih belum ketemu ya, skema dan pola yang bagus, cuman gue rasa Arteta juga harus tetap berhati-hati sih melawan Spurs, karena Spurs nggak seenteng Norwich dan juga Burnley, apalagi Wimbledon di EFL Cup. Ya, we'll see apakah Arteta akan merubah strategi atau dia akan memberikan kejutan seperti saat dibantai City. Ya, we'll see. Cuman gue rasa kemarin formasi di mana yang di pertandingan Norwich dan Burnley Arsenal meraih kemenangan, gue rasa itu akan tetap dipertahankan. Jadi di sini Arteta akan bermain dengan skema 4-2-3-1. Tetap gue rasa Ramsdale tetap akan bermain. Sekarang Ramsdale kayaknya jadi kiper utamanya Arsenal ya, bukan Ben Leno lagi. Leno gue dengar-dengar Januari mau di Lego guys. Gue gak tahu siapa yang mau beli. Inter gue rasa dengar-dengar mau beli buat gantiin Handanovic yang sudah semakin menua. Jadi Ramsdale jadi kiper utama Arsenal. Bek kanan Tomiyasu tetap dipasang. Bek tengah ya duet bek terbaik Arsenal ya, Gabriel dan juga Ben White tetap dipasang di sini, dan juga Tierney. Jadi 4 bek utama Arsenal di sini bisa bermain semua. Puji Tuhan, karena nggak ada lagi bek-bek badut seperti Pablo Mari ataupun Callum Chambers dimainkan di sini. Lalu di gelandang bertahan Thomas Partey gue rasa akan dimainkan sejak awal. Kemarin di EFL Cup dia main ya, jadi starter. Cuman gue rasa besok di North London Derby dia tetap akan main dari awal. Mungkin akan ditemani, kalau nggak Lokonga mungkin Granit Xhaka akan dimasukkan lagi ke tim. Kalau nggak Xhaka mungkin kayak kemarin lawan Burnley, Odegaard agak ditarik ke belakang bersama dengan Thomas Partey. Cuman ya melawan Spurs kalau gelandang bertahannya lagi-lagi cuman Thomas Partey, gue rasa agak berisiko ya. Harusnya Arteta belajar lah dari pertemuan melawan City saat dia memasang satu gelandang bertahan aja waktu itu. Jadi gue rasa Sambi Lokonga akan dimainin nih bareng Thomas Partey buat membuat pertahanan Arsenal lebih tebel lah. Oke, lalu di gelandang menyerangnya di kiri gue rasa Saka tetap main, kanan PP, tengahnya Odegaard bermain. Odegaard kemarin mencetak gol cantik ya, free kick ke gawang Burnley. Jadi gue rasa 3 gelandang serang ini akan tetap dimainkan. Either mungkin kalau PP dijalankan, di kanan ada Bukayo Saka, di kiri ada Emil Smith Rowe. Emil Smith Rowe kemarin nyetak gol lawan Wimbledon. Cuman ya kayak yang gue bilang itu Emil Smith Rowe ini kurang berkonsep mainnya, masih mengandalkan semangat-semangat aja, sedangkan visinya masih kurang oke sih dibandingkan dengan Odegaard. Striker Aubameyang sih nggak ada pilihan lagi. Lacazette kemarin memang mencetak gol lewat titik penalti waktu lawan Wimbledon. Cuman besok North London Derby gue rasa Aubameyang akan bermain. Walaupun lagi nggak bagus sih, Arsenal lagi mandul-mandulnya nih. Walaupun melawan Norwich, Burnley, cuman dengan skor 1-0. Itu pun dengan permainan yang ala kadarnya. Kalau lu lihat itu kemarin lawan Burnley itu mainnya jelek banget, Arsenal nggak jelas. Untung dapat gol ya dari free kick.
Jadi gue rasa Arteta ini apa sih yang dia mau gitu, strategi apa sih? Belum ada skemanya Arsenal. Padahal kalau dilihat dia sudah cukup lama juga yang menangani Arsenal, harusnya paling nggak udah menemukan pola lah. Cuman sampai sejauh ini gue lihat nggak ada polanya. Mainnya udah asal passing, serang aja pokoknya. Gol ya udah, nggak gol ya udah gitu. Itu yang gue lihat dari permainan Arsenal ya. Jadi nggak ada bagus-bagusnya. Mirip-mirip Newcastle United mainnya, nggak jelas. Ya gue harap besok lawan Spurs ada sedikit kejelasan lah, titik cerah dari seorang Arteta menentukan strateginya. Entah anak buahnya belum ngerti apa mau Arteta, tapi gue rasa harusnya udah ngerti lah ya, udah cukup lama. Ya memang mungkin pelatihnya aja yang kurang di sini. Oke, jadi itu kira-kira formasi yang akan dipakai Arsenal. Nextnya Spurs. Spurs ini akan memakai formasi apa sih? Terakhir Spurs dibantai Chelsea 0-3 ya di kandangnya sendiri. Walaupun di awal-awal pertandingan tuh Spurs lumayan mengimbangi Chelsea, cuman ini gue lihat wah ini mah nggak lama Chelsea pasti mencetak gol. Jadi Chelsea tuh kayak menunggu Spurs aja gitu, diserang. Cuman kalau dilihat dari skema, dari taktik itu jelas Chelsea jauh di atas Spurs. Si Thomas Tuchel ini hebat banget sih, emang menurut gue jago banget. Chelsea mainnya keren banget. Jadi Spurs tuh kayak dikasih kesempatan, udah lalu serang gue sini. Tapi lu bakal gue bantai. Pesannya kayak gitu ya. Jadi kita lihat memang Spurs ini belum ada skema permainan yang bagus ya. Setelah dibantai juga Crystal Palace ya, karena kartu merah ya si Spurs si Tangga. Cuman di sini kelihatan Nuno Espirito Santo menurut gue sih emang kualitasnya belum siap untuk menangani tim sebesar Spurs. Ya kita lihat Wolves musim lalu tuh 2 musim lalu mainnya memang nggak terlalu bagus gitu-gitu aja. Dan Spurs pun terbukti mainnya juga kemarin sporadis, counter attack. Gue rasa Nuno Espirito Santo ini masih niru-niru strateginya Mourinho pada waktu awal-awal menangani Spurs ya. Dimana counter attack cepat, bola-bola lambung, Harry Kane memberikan umpan lambung. Harry Kane kan agak mundur ya ke belakang. Si Son justru dijadiin ujung tombak di sini. Jadi Harry Kane passing dari tengah atau 3/4 lapangan lah. Lalu Son tinggal lari, ngibrit. Either Son atau mungkin Lucas Moura kalau main tinggal ngibrit aja. Jadi strateginya mirip-mirip seperti itu. Nggak ada skema yang bagus di sini gue lihat. Dan formasinya gue rasa mirip-mirip lah yang akan dipasang pada waktu melawan Chelsea. Oh ya kemarin Spurs di EFL juga lolos ya lewat adu penalti, tapi Harry Kane mencetak gol. Harry Kane dipasang loh di EFL Cup. Segitu desperate-nya Spurs untuk mendapatkan gelar guys. Oke, jadi Spurs ini gue rasa tetap formasinya sama, mirip-mirip lah. Kiper pasti Hugo Lloris, di kanan Emerson dipasang, back baru ya, di tengah gue rasa si Christian Romero yang back baru juga dari Atalanta bareng si Eric Dyer, dan kirinya ada Sergio Reguilon. Dan Christian Romero ini harus membuktikan diri juga, apakah pantas dihargai mahal oleh Spurs atau bakal salaman sama Ben White, sama-sama back kemahalan. Gitu kan, Ben White menurut gue belum menunjukkan kalau dia adalah seorang back yang berkualitas dan pantas di harga 50 juta pound. Tapi we'll see melawan Spurs seperti apa permainannya. Christian Romero belum stabil, dia baru sekali main ya di Liga Inggris, jadi kita lihat aja dia bakal oke nggak mainnya melawan Arsenal. Lalu di tengah biasanya Nuno ini menumpuk pemain tengah ya, ada Lo Celso di situ, ada Ndombele, gelandang bertanya, Højbjerg dari Denmark, itu jadikan gelandang bertahan. Playmakernya dia mempercayakan lagi kepada Dele Alli. Gue rasa Dele Alli ini mendapatkan angin segar lagi ya setelah ada pergantian pelatih. Setelah mungkin 2-3 musim nggak pernah dipakai, Dele Alli akhirnya diberi kepercayaan lagi. Walaupun permainannya belum terlalu bagus menurut gue, Dele Alli. Tapi ya mungkin Nuno ingin memberikan kesempatan lagi kepada Dele Alli. Di depan bakal berduet si Harry Kane sama Heung-min Son. Sebenarnya ini berbahaya juga buat pertahanan Arsenal ya. Kita tahu Arsenal nih backnya suka maju, tapi telat balik, dan juga speednya kurang bagus ya. Gabriel oke lah speednya cukup oke, Ben White rasa nggak terlalu cepat juga. Jadi ini harus hati-hati juga pada waktu menghadapi serangan balik counter attack dari Spurs, di mana Spurs kan counter attack-nya kencang banget, yang Minson lari kencang banget, Harry Kane passing, itu bahaya banget buat pertahanan Arsenal. Oke. Lalu bagaimana caranya Arsenal menjebol pertahanan Spurs? Walaupun kemarin dibantai oleh Chelsea, nggak bisa dipungkiri sebenarnya Spurs itu punya pertahanan yang cukup bagus ya. Kemarin Chelsea-nya aja yang terlalu jago menurut gue. Chelsea, wow, peringkat pertama ya sekarang ya. Jadi pantas sih Spurs itu dibantai. Cuman pada dasarnya kualitas permainan back Spurs ini nggak jelek-jelek amat sih. Jadi Arsenal sepertinya harus mencari celah gimana sih
menjebol gawang Spurs yang cukup solid ini, dimana kita lihat Arsenal dalam beberapa pertandingan terakhir sangat kesusahan membongkar pertahanan lawan, gak ada kreativitas di situ. PP gocek mentok, Odegaard juga visinya masih belum kelihatan ya. Jadi ini memang tantangan tersendiri buat Arteta gimana dia harus membongkar pertahanan. Mungkin celah di Christian Romero, back baru ini yang belum fasih lah dengan permainan Liga Inggris, mungkin bisa dimanfaatkan. Aubameyang mudah-mudahan mencetak gol ya melawan Spurs. Dia lawan Spurs juga lumayan rekornya. Cuman yang lebih mengerikan adalah rekor Harry Kane pada waktu ketemu Arsenal, karena dia rajin banget menjebol gawang Arsenal kalau North London Derby begini. Jadi gue rasa Harry Kane besok akan mencetak gol lagi sih. Nah, kira-kira skornya berapa sih? Menurut tebakan gue, entahlah, gue megang Arsenal menang sih di sini dengan skor 2-1. Antara 2-1 atau seri 0-0. Cuman gue di sini agak megang Arsenal 2-1. Ya gue lihat Spurs juga permainannya belum bagus. Arsenal pun nggak bagus. Jadi dua tim yang permainan nggak jelas ini akan ketemu. Kita lihat siapa yang akan menang. Kalau menurut lu gimana? Oke, jadi ini adalah pertaruhan dua tim ini. Arsenal di peringkat 13, Spurs di peringkat 7 ya. Beda 3 poin. Spurs 9 poin, Arsenal 6 poin. Kalau Arsenal menang melawan Spurs, paling nggak poinnya bisa sama dengan Spurs 9. Nggak malu-maluin lah ya. Jadi nggak buruk-buruk amat kesannya. Walaupun 3 pertandingan awal Arsenal kalah terus. Cuman mudah-mudahan itu cepat terlupakan lah dengan kemenangan ini. Oke, jadi gitu aja menurut gue. Preview pertandingan North London Derby antara Arsenal dan Spurs. Thank you sudah nonton. Sehat-sehat semua kalian yang di sana. Bye.